Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijayanto dan di samping saya ada Rifa Uktatama Putra. Dan kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai sebuah toko baju yang bernama Brand Apparel. Sekarang kita sudah bersama salah seorang pemilik toko. Bisa diperkenalkan? Nama Gibran Arifah Hidayat, owner. Jadi jabatannya adalah owner ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Baik, untuk pertanyaan pertamanya mungkin dimulai dari kenapa Mas Gibran sebagai owner mendirikan usaha ini dibandingkan usaha-usaha yang lainnya. Sebenarnya mendirikan usaha ini sih pertama sih karena ketidaksengajaan ya. Jadi diriin usaha ini pertama tuh ada pesanan dari salah satu adik kelas. Nah itu sebenarnya itu nggak sengaja tuh. Jadi kalau boleh cerita, pertama saya dulu kerja di usaha kayak seperti ini, jadi usaha digital printing. Nah, setelah keluar ada adik kelas yang hubungi, Mas bisa buat kaos enggak? Nah, ternyata belum punya pengalaman, belum punya basic, tinggal tak ambil aja lah. Itu sistemnya masih tak kasihkan ke tempat kerjaku dulu. Oh ya. Terus ternyata seiring berjalan waktu, saya dan kakak adik saya, keluarga lah, itu mulai develop, mulai mempelajari produk knowledge, mempelajari apapun yang ada yang berkaitan dengan usaha ini lah. Nah, ternyata sampai saat ini alhamdulillah sudah punya toko. Sebelum punya toko sih berjalan setahun di rumah, jadi cuma nerima online terus dikerjain baru didistribusikan. Nah, seperti itu. Oh begitu ya, lumayan menarik juga. Bagaimana cerita dari Mas Gibran sebagai owner memulai usaha, namanya usaha apa Mas? Berarti usaha custom baju gitu ya? Ya, custom baju, apparel. custom apparel gitu ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya sendiri, mungkin yang akan saya tanyakan, jam buka dari toko ini dari jam berapa hingga jam berapa gitu? Untuk jam operasional toko kita ini bukanya dari jam 8 pagi sampai jam setengah 7 malam. Nah, itu Senin sampai Jumat. Tapi untuk hari Sabtu biasanya kita tutup lebih awal, dari sekitaran jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh gitu. Untuk kalau misal untuk pemesanannya itu jam segitu masih menerima pesanan atau ditutup jam berapa gitu? Biasanya kita close ordernya itu sekitaran jam 3 sore. Oh gitu. Jadi setelah jam 3 sore kita alihkan untuk hari berikutnya. Oh, gitu. Kalau enggak kita alihkan ke order online. Oh iya. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya mungkin yang akan saya tanyakan masih ada sangkut pautnya juga dengan toko ini. Kenapa Masnya memilih toko ini sebagai cabang pertama? Apakah ada alasan tertentu? Sebenarnya nggak ada alasan tertentu yang mendasari keputusan keluarga untuk milih di lokasi ini sih. Cuma yang salah satu mungkin bahan pertimbangan kami keluarga memilih tempat ini ya mungkin bisa mencakup dua kota sekalian. Jadi Ambarawa sekaligus di Bandungan mungkin. Jadi kalau menurut saya sih lokasi dimanapun tidak masalah. Jadi bagaimana caranya kami mengelola, kami memasarkan biar banyak yang berkunjung. Oh gitu. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Bang Chandra. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin setelah mendirikan usaha ini, apakah ada permasalahan yang sering muncul dari pihak customer atau mungkin dari pihak internal gitu? Bisa dijelaskan? Kalau dikatakan kendala, setiap usaha yang ada itu pasti ada kendala, tapi bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Tapi sebelum ada kendala tersebut ya kita harus memikirkan cara penyelesaian. Jadi sebelum kendala itu timbul ya kita harus memikirkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sebisa mungkin kendala itu pasti akan terjadi. Jadi kita antisipasinya ya bagaimana cara, yaitu langkah penyelesaiannya. Untuk saat ini
sejauh ini untuk permasalahan atau kendala yang ada sih tetap ada, tapi untuk yang signifikan atau yang mungkin parah banget mungkin tidak ada. Jadi soalnya dari awal kita sudah komitmen sebisa mungkin ya ke customer yang datang ke kita tuh puas. Jadi semisal ada kendala pun ya kita itu sudah kembali lagi sudah memikirkan penyelesaiannya. Jadi aman lah saat ini. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biasanya dalam sehari itu ada berapa customer yang datang atau mungkin orderan yang masuk tuh berapa banyak? Kalau dalam sehari sih rata-rata mungkin kita kalau yang offline ini kan mungkin kan baru jalan 2 bulan, nah jadi mungkin belum terlalu banyak. Nah, jadi mungkin ya bisa dikatakan ini kayak perkenalan lah. Jadi mungkin warga-warga sini, mungkin sekolah-sekolah sini yang lewat kan mungkin baru lihat. Nah, soalnya kan dalam produk kaos atau jersey atau aparel lah itu kan mereka butuh baru memesan. Nah, jadi semisal mereka nggak butuh ya mereka ya hanya menyimpan atau mungkin wah kalau saya butuh saya kesini nih. Tapi kalau untuk orderan dalam setiap harinya ya alhamdulillah kita juga sudah punya marketplace lewat Shopee lah itu. Ya, mungkin sehari kita bisa sampai 10-20 pesanan ya untuk produk melalui marketplace pemesanan. Apakah ada hari-hari tertentu mungkin semisal kemarin kan habis lebaran gitu atau mungkin sebelum lebaran, apakah ada pesanan yang tiba-tiba membludak gitu dan mungkin bisa dijelaskan cara penyelesaiannya? Biasanya sih kalau itu mesti ada, soalnya kan dalam produk aparel atau kaos jersey itu kan musiman ya, jadi bisa dikatakan ya kalau ada event-event besar, event-event tertentu lah itu tidak cuma di sini aja, jadi usaha yang mungkin di tempat-tempat lain juga yang seperti aparel itu semua tetap bludak. Itu biasanya sih momen-momen yang kayak gitu itu momen kayak mendekati Agustus sama biasanya tuh kalau mungkin kuarter akhir tahun. Nah, biasanya itu kalau enggak biasanya akhir tahun lebaran sama itu jam waktu pendaftaran sekolah atau mungkin mahasiswa baru lah intinya yang membutuhkan aparel, kaos atau kemeja lah itu. Nah itu biasanya butuhnya di saat-saat itu lah penyelesaian di kita ya kita harus komitmen. Jadi ketika sudah menyanggupi menerima pemesanan atau menerima orderan ya kita sebisa mungkin gimana pun caranya harus kita tuntaskan. Jadi ya kita nggak bisa udah nyanggupi ternyata nanti malah mengecewakan customer ya dengan cara mungkin produknya mungkin ada yang reject atau ada yang cacat, mungkin ada keterlambatan pengiriman, keterlambatan produksi lah, itu kita sudah mengantisipasi lah bisa penyelesaiannya sebisa mungkin ya. Kalau kita terima sih untuk saat ini sih alhamdulillah tidak pernah molor jadi on time. Oke. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin yang akan saya tanyakan yaitu selama bisnis ini berjalan mungkin proyek-proyek apa yang sudah ditangani oleh Masnya dan tim dari brand aparel ini sendiri? Sejauh ini sih kita sudah handle beberapa instansi, beberapa universitas, beberapa kelompok organisasi. Ya salah satunya sih kalau universitas ya alhamdulillah kita sudah handle salah satu prodi di Universitas Negeri Semarang. Terus ada juga salah satu prodi di Universitas Diponegoro untuk pemesanan jersey, terus kemeja, kaos ini. Alhamdulillah kita sudah kerjasama rutin lah. Setiap tahun itu ibaratnya sudah dikontrak sama beberapa kelurahan yang ada di Ambarawa. Jadi untuk pemasaran sih alhamdulillah udah beberapa universitas tadi ya sudah disebutkan UNES, Undip, terus Universitas Negeri Surabaya, UGM, Tidar juga ada kerjasama dengan kita. Oh begitu, oke. Selanjutnya mungkin apakah ada rencana untuk membuka cabang lagi dari toko ini, mungkin membuka di kota-kota lain gitu? Kalau itu sih rencana atau keinginan jangka panjang gitu. Jadi
sekiranya itu dibutuhkan juga kita sebelum itu sih kita harus survei dulu gimana di sana, terus nanti marketnya apa aja. Kita sebelum buka cabang sih kita survei dulu, tapi untuk jangka panjang sih tetap ada keinginan. Baik. Baik, mungkin seperti itu saja wawancara yang kami lakukan kepada Mas Gibran selaku owner dari brand aparel. Dan bagi teman-teman yang ingin mungkin memesan aparel seperti jersey, kaos ataupun semacamnya, mungkin bisa tersedia di mana, Mas? Di follow Instagram kita di @branaparel_l. Terus untuk alamatnya ada di Jalan Dr. Cipto, Jetis Badungan. Ya. Terus untuk marketplace bisa cari ada di Shopee Brand Apparel. Sekian wawancara dari kami. Saya Rifa. Dan saya Chandra Wijayanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.